Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Saleh Sira yang dikenal dengan Syaban dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Prodi Studi Islam Interdisipliner, Fakultas Dirosah Islamiyah. Kaget, 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 ya kaget itu aja. Oke teman-teman, bagaimana jika seorang ayah beragama Islam meninggal dunia, tetapi salah satu anak darinya itu beragama non-Muslim? Apakah dia berhak menerima warisan? Lalu bagaimana jika ada pula anggota keluarganya yang bertahun-tahun telah hilang kabar dan tidak diketahui apakah masih hidup ataupun sudah meninggal? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul di masyarakat dan menjadi bagian dari kasus khusus dalam hukum waris Islam. Ya, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus khusus waris non-Muslim dan orang hilang. Dalam hukum waris Islam terdapat 3 syarat utama agar seseorang itu dapat menerima warisan. Yang pertama, adanya pewaris yang meninggal dunia. Yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup saat pewaris meninggal. Yang ketiga, adanya hubungan yang menyebabkan seseorang itu berhak mewarisi. Teman-teman, namun demikian ada beberapa keadaan yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan. Salah satunya adalah perbedaan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, hadis ini itu menjadi dasar bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam pewarisan menurut mayoritas ulama. Meskipun demikian teman-teman, di Indonesia terdapat perkembangan hukum, misalnya melalui putusan pengadilan yang dalam kondisi tertentu memberikan wasiat kewajiban kepada ahli keluarga yang beragama Islam. Jadi yang berbeda agama yang tadi yang beragama Islam. Nah, jadi teman-teman, meskipun tidak menerima warisan menurut hukum faraid, mereka tetap dapat, tetapi bukan dihitung dalam pewaris. Tapi mereka itu memperoleh bagian melalui mekanisme lain yang diatur oleh hukum negara kita sendiri. Nah, jadi kasus-kasus seperti ini itu, walaupun dia itu tidak mendapat waris dari ayahnya karena mereka itu berbeda agama, tetapi dia tetap dapat harta sebagian dari ayahnya, tetapi dia tidak termasuk dihitung warisan. Oke teman-teman, kita masuk ke kasus berikutnya adalah orang hilang atau dalam fikih disebut mafqud. Nah, jadi teman-teman, mafqud adalah seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, apakah dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, dalam kondisi seperti ini, pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara langsung apabila keberadaan orang tersebut mengetahui hak waris. Biasanya teman-teman, pengadilan akan menetapkan status hukum yang orang hilang setelah melalui proses pembuktian dan jangka waktu tertentu. Setelah ada penetapan tersebut, barulah harta waris dapat dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi orang itu hilang, maka pengadilan juga atau yang pengadilan yang hukum negara kita itu juga mereka harus meneliti dulu seperti itu. Nah, teman-teman, jadi dari kedua kasus ini teman-teman dapat kita pahami bahwa hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian harta secara umum, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang kompleks. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah menjaga keadilan, terus juga memberikan kepastian hukum dan melindungi hak setiap pihak yang berkepentingan. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu kasus waris non-muslim dan orang hilang menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki aturan yang jelas teman-teman,
tetapi juga memperhatikan penyelesaian hukum sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, memahami ilmu waris sangat penting agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Oke teman-teman, cukup sekian itu pembahasan dari kita itu terkait dengan pembagian warisan non muslim dan orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.